Komisi 1 DPRD TTS, menggelar rapat bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Yusmolo, Kecamatan Molo Utara, para bakal calon Kepala Desa Yusmolo, Camat Molo Utara, dan sejumlah masyarakat desa tersebut, dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam tahapan seleksi calon Kepala Desa di desa tersebut, yang juga dihadiri oleh kedua Wakil Ketua DPRD TTS. Pantauan media ini pada hari Senin kemarin di Ruang Banggar DPRD TTS. Salah satu persoalan yang terjadi pada tahapan seleksi administrasi adalah, panitia menyatakan bahwa semua persyaratan administrasi para bakal calon telah lengkap, walaupun panitia sendiri belum memperoleh semua berkas dari para bakal calon. Di kantor desa, karena waktu itu kami panitia meyakinkan bahwa nama bapak ibunya secara bulan Mei. Itu kami panitia saja bisa katakan. Nah, setelah kami pulang dari bapak saya punya rumah, kami buat berita acara kesepakatan terima. Kami 13 orang tanda tangan terima. Terima yang mereka sudah bawa ke kantor desa. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 29 April. Setelah pulang dari kecamatan. 29 April lalu lengkap dokumen ini dong ada. Artinya kami terima dari mereka setelah kami buat kesepakatan ada Bapak Wakil Ketua. Sebagai hukumnya itu Anda keliru. Bahwa kalau hari ini saya serahkan walaupun KTP tapi checklist Anda tanda tangan lengkap, maka secara hukum itu saya sebut dokumen lengkap, Pak. Itu yang Pak harus tahu. Jangan Pak pikir Pak checklist semua Pak tanda tangan, terus Pak bilang saya pun dokumen tidak ada. Tidak dapat dari mana? Yang Pak bisa tunjukkan itu adalah checklistnya. Kalau checklistnya semua ada, maka disitulah saya punya lengkap. Kecuali di checklist Anda menyatakan tidak ada, itu baru saya wajib lengkapi. Itu secara hukum yang harus diketahui. Jangan menganggap bilang checklist tidak penting, sangat penting Pak. Karena Pak terima orang pun dokumen itu, keabsahannya ada pada checklist itu. Kalau Pak sudah tanda tangan, ketua panitia tanda tangan, stempel panitia bahwa itu jelas, itu sah Pak secara hukum. Walaupun saya pun KTP tidak ada, tapi kan Pak sudah tanda tangan di sini ada. Itu yang harus Pak tahu. Kemudian kami kemarin dapat pengaduan itu bahwa tidak ada pengumuman sama sekali tanggal 12, karena memang idealnya itu tanggal 12 itu setelah penetapan itu kita harus umumkan tanggal 12 itu. Langkah-langkah itu, langkah 4 itu, tahap 2 langkah 4 itu pengumuman penetapan bakal calon kepala desa. Itu tanggal 12 April oleh panitia. Itu harus diumumkan termasuk yang checklist. Nah kalau umumkan berdasarkan checklist, orang semua itu lengkap. Tinggal kita masuk kepada keabsahan dokumen. Oh ini KTP sah kosong deh, bisa dikeluarkan cross check di Dukcapil. Oh ini surat keterangan kesehatan, ini dia sampai ini dokter siapapun tanda tangan, bukan dia tanda tangan, kita bisa datang di puskesmas itu atau di rumah sakit cross check itu. Itu yang dimaksudkan dengan keabsahan dokumen. 18 dan lengkap 6 orang kan? Oh ya, bagaimana tanggal 12 itu ada pengumuman? Tidak ada. Kemudian dari Timos dulu ada komentar Timos Desa. Kemarin Pak Sekda, Timos Desa ada? Timos Desa ada. Oh ya, coba. Apa yang diketahui, coba cerita sedikit dulu, karena kita sudah mau pada kesimpulan. Mulai dari tanggal 8 itu tidak periksa ini apa calon punya ini dokumen. Sampai tanggal 25 baru periksa satu kali dengan sore Pak. Dengan pengumuman. Habis ini tempel ini pengumuman di tembok ini dengan sore. Tanggal berapa? Tanggal 25. Itu. Baik, terima kasih. Jadi seharusnya sesuai dengan langkah 4 itu pengumuman itu tanggal 12. Supaya tanggal 12 sampai 18 itu ada pengaduan. Sampai 14 itu ada pengaduan, kemudian penyelesaian masalah, dan seterusnya. Ketika tadi kita sudah melewati checklist itu ditulis sendiri oleh calon itu fatal. Karena bagaimana kita mau menyatakan si A lengkap dan tidak, kemudian bisa saja saya curiga, saya pun KTP Bapak yang kasih lah, diam-diam toh. Bisa saja saya curiga, karena sudah asli saya anggap bahwa sudah lengkap. Itulah yang kami bilang bahwa ketika administrasi sudah salah dari awal, nanti sudah multi tafsir, multi curiga. Wih, sekali saya pun sudah lengkap, masalahnya checklist ada, dokumen yang kita pegang itu. Ada, nanti saya bongkar untuk kemarin pengaduan itu bahwa tanda-tanda lengkap Bapak mereka di sana. Nah, ini persoalan kita, kalau dibawa ke ranah hukum, pasti tetap dianggap lengkap. Soal keabsahan dokumen, itu lain soal.
tetapi dianggap lengkap. Kenapa tadi Bapak Egi menekankan itu? Karena kalau bawa ke hukum dianggap itu lengkap. Kalau hilang berarti anggap Pak dong yang kasih hilang. Curiganya begitu karena ada tanda tangan. Walaupun memang mungkin fisiknya ternyata tidak lengkap bahwa tanggal 25 bakal antar. Tapi idealnya itu kalau kemarin saya bilang Bapak mantan, kalau Bapak daftar tanggal 11, lalu tanggal 25 baru antar kelengkapannya, itu juga memang tidak sah. Tetapi kalau Bapak tidak diberikan ruang selama 2 hari, tanggal 12 dan 13, itu juga masalah oleh panitia. Tapi kalau diberikan ruang dan Bapak dong tidak antar, itu juga menjadi persoalan. Surat keterangan dari pengadilan katanya Bapak bilang 2 jadi Bapak pilih 1. Ya. Tapi tentu kan Bapak baca syarat. Ya. Ya toh? Syarat ini kan ada 2. Kenapa Bapak bisa beralibi bahwa saya hanya kasih masuk 1 karena saya pikir double. Kan Bapak baca di syarat, ini kan Bapak yang syarat baru Bapak urus di pengadilan. Bapak waktu urus pengadilan kalau surat Bapak 2 administrasi. Tidak mungkin bayar 1 administrasi. Nah ini kita jujur-jujuran ya. Saya minta maaf, supaya ini teman-teman panitia jangan dianggap goblok sekali juga. Kita main jujur-jujuran ini. Habis itu saya akan kasih satu saran untuk Vitalis Yusmolo, tapi saya mau bilang, ini saya tanya untuk kita jujur-jujuran. Bapak ke pengadilan itu urus 2 dokumen. Dibayar administrasinya 2, tidak 1. Kami semua caleg itu pada urus dokumen yang sama. Di sisi lain, ada juga bakal calon kepala desa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi namun dinyatakan tidak sah, karena semua berkas yang ditandatangani bakal calon tersebut tidak ditandatangani di atas materai. Yang berikut ini Saudara Jibril Ekono, ada kok? Ada. Kakak, saya sudah lihat ini dokumen. Sebenarnya semua ada. Tapi panitia tulis tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena surat pernyataan harus ditaruh meterai. Gitu? Bapak tidak taruh meterai. Sehingga dinyatakan tidak sah. Ini kira-kira begitu ya. Surat pernyataan yang bermeterai itu tanda tangan harus kena meterai. Kalau dia tanda tangan tidak kena meterai, ada meterai situ tidak ada guna. Ya, saya lihat ini Bapak Desa. Bapak Desa pun dokumen tadi saya lihat. Tanda tangan ada meterai, tapi tanda tangan tidak kena meterai. Itu juga tidak ada gunanya. Karena antara meterai dan tanda tangan, kenapa tanda tangan harus kena meterai? Supaya dokumen itu tidak dapat diubah oleh orang. Ya toh? Kalau tanda tangan tidak kena meterai, kita robek buang meterai, kita bikin ulang. Kan begitu, kan ceritanya. Ya, jadi kakak Jibril akui bahwa tidak pakai meterai. Berarti yang di pengumuman yang ditempelkan oleh panitia ini benar. Panitia tidak salah. Kalau tidak ada meterai itu benar Pak? Iya, berarti yang kakak pun dokumen semua tidak sah. Artinya panitia kerja tidak salah. Ya, jadi bagi saya kita semua yang calon taat, saya minta tolong taat asas. Ya, yang menjadi bergunjing di kami itu cuma ada satu hal yang sudah kami rekomendasikan. Tetapi terhadap keterlambatan waktu lewat tahapan, misalnya dia dikasih kesempatan 2 hari, hari ketiga baru datang, memang tidak bisa. Yang hal-hal begitu tidak bisa kita bypass. Ya, tidak bisa. Jadi kita sebagai calon pemimpin itu harus tertata untuk mulai setia pada hal-hal kecil.